Kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Kalimat ini langsung menggemparkan publik. Silahkan ambil saja, saya tidak mau yang bekas. Pernyataan tajam itu keluar langsung dari mulut Wardah Tina Mawa setelah resmi menggugat cerai sang suami, Insanul Fahmi. Di depan awak media, dengan suara bergetar namun penuh ketegasan. Mawa seolah menutup rapat semua pintu untuk kembali. Namun yang lebih mengejutkan, Mawa mengaku telah melihat sendiri sebuah video CCTV yang menurutnya sangat menjijikkan. Bukti yang membuatnya yakin bahwa rumah tangganya memang tak bisa lagi diselamatkan. Kasus dugaan perzinahan pun kini resmi naik ke tahap penyidikan. Sebuah konflik rumah tangga yang awalnya tertutup rapat, kini perlahan mulai terkuak di hadapan publik. Lalu, bukti seperti apa yang sebenarnya dilihat Mawa hingga membuatnya begitu terluka? Mengapa ia sampai berkata tidak ingin lagi bersama lelaki bekas? Di tengah memanasnya konflik ini, nama seorang perempuan dengan inisial FRS justru ikut terseret. Benarkah ada pihak ketiga yang sengaja memengaruhi keputusan Mawa untuk berpisah? Dan bagaimana pula jawaban pihak yang dituding sebagai pemicu keretakan rumah tangga ini? Pemirsa, semua fakta terbaru akan kami rangkum untuk Anda. Suasana di gedung Bareskrim Mabes Polri mendadak menjadi sorotan publik setelah Wardah Tina Mawa memberikan pernyataan yang sangat tajam di hadapan awak media. Dengan suara yang sempat bergetar namun tetap tegas, Mawa menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ingin lagi berurusan dengan sang suami, Insanul Fahmi. Bahkan, dalam kalimat yang langsung menyita perhatian, Mawa mempersilahkan siapapun yang menginginkan Insanul untuk mengambilnya. Ia menyebut dirinya tidak lagi sudi dengan lelaki yang telah ia anggap sebagai bekas. Pernyataan itu seolah menjadi simbol bahwa keputusan yang diambilnya bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan hasil dari kekecewaan yang telah lama dipendam. Publik yang menyaksikan momen tersebut pun dibuat terkejut karena kalimat yang disampaikan Mawa terasa begitu dalam dan syarat emosi. Bagi sebagian orang, pernyataan tersebut mencerminkan luka yang telah menumpuk dalam rumah tangga mereka. Sementara bagi yang lain, itu menjadi tanda bahwa konflik ini telah mencapai titik yang sulit untuk diperbaiki. Di balik pernyataan keras tersebut, Mawa mengungkap bahwa dirinya baru saja menyaksikan kembali sebuah rekaman video yang menurutnya sangat menyakitkan. Rekaman itu disebut berasal dari CCTV yang kini menjadi bagian dari penyelidikan kasus yang ia laporkan. Saat berada di ruang penyidik, Mawa mengaku kembali teringat pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia bahkan menyebut apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan dan membuatnya semakin yakin bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. Meski demikian, Mawa menegaskan bahwa ia tidak akan menyebarkan rekaman tersebut kepada publik. Baginya cukup dirinya saja yang mengetahui isi video tersebut. Ia memilih untuk menyimpan bukti itu rapat-rapat demi menjaga ketenangan batinnya serta melindungi anaknya dari kenyataan pahit yang mungkin akan melukai perasaan sang buah hati di masa depan. Perkembangan terbaru dalam konflik ini menunjukkan bahwa laporan yang diajukan Mawa terkait dugaan perzinahan kini telah naik ke tahap penyidikan. Informasi ini diungkap setelah proses pemeriksaan yang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Naiknya status perkara ini menandakan bahwa aparat penegak hukum menemukan indikasi awal yang cukup untuk melanjutkan proses penyelidikan secara lebih mendalam. Bagi Mawa, beberapa perkembangan ini menjadi bukti bahwa laporan yang ia ajukan tidak dibuat tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa keputusan membawa persoalan rumah tangganya ke ranah hukum bukanlah hal mudah. Namun setelah melihat berbagai bukti yang ada, ia merasa perlu memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Publik kini menantikan bagaimana proses hukum tersebut akan berjalan, mengingat kasus ini tidak hanya menyangkut konflik pribadi, tetapi juga telah menarik perhatian luas dari masyarakat. Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula isu mengenai dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV yang menjadi bukti dalam kasus tersebut. Menanggapi hal ini, pihak Mawa melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi tegas. Mereka menyatakan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses langsung terhadap sistem CCTV yang dimaksud. Ia juga disebut tidak pernah memerintahkan siapapun untuk mengambil atau membuka rekaman tersebut secara ilegal. Menurut penjelasan kuasa hukum, Mawa hanya menerima informasi dari pihak lain mengenai adanya rekaman yang dianggap sebagai bukti penting.
Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki keterlibatan dalam dugaan pelanggaran akses tersebut. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa fokus utama Mawa saat ini adalah pada laporan dugaan perzinahan yang ia ajukan. Langkah tegas juga diambil Mawa dengan secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan. Mawa menjelaskan bahwa proses pendaftaran telah dilakukan sejak tanggal 26 Mei dan kini perkara tersebut telah mendapatkan nomor registrasi resmi. Dengan adanya nomor perkara tersebut, proses perceraian mereka telah memasuki jalur hukum yang formal. Bagi Mawa, keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan penuh pergulatan batin. Ia menyadari bahwa perceraian bukanlah pilihan yang mudah. Namun dalam situasi yang ia hadapi, langkah tersebut dianggap sebagai jalan terbaik. Dengan gugatan yang telah terdaftar secara resmi, pintu rekonsiliasi tampaknya semakin tertutup, terutama setelah Mawa berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali pada hubungan yang menurutnya telah melukai harga dirinya. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, Mawa menegaskan bahwa keputusan menggugat cerai adalah murni berasal dari dirinya sendiri. Ia membantah keras tudingan yang menyebut adanya pihak lain yang memengaruhi atau menghasutnya untuk mengambil langkah tersebut. Menurut Mawa, keputusan ini lahir dari luka yang telah ia rasakan selama ini. Ia juga meminta publik untuk tidak menyalahkan siapapun atas berakhirnya rumah tangganya. Bagi Mawa, cukup dirinya saja yang menanggung rasa sakit tersebut. Ia berharap semua pihak dapat menghormati keputusannya tanpa menimbulkan konflik baru dengan menuding pihak lain sebagai penyebab perpisahan mereka. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan bahwa ia ingin fokus pada proses hukum dan pemulihan dirinya tanpa harus terus diseret dalam perdebatan yang memperkeruh situasi. Di balik sikap tegas yang ditunjukkan di hadapan publik, Mawa juga memperlihatkan sisi lain sebagai seorang ibu. Ia mengaku sengaja menyimpan rapat bukti video yang ia lihat demi melindungi anaknya. Baginya, tidak semua kebenaran harus diketahui oleh sang buah hati, terutama jika hal itu berpotensi melupai perasaan anak di masa depan. Mama menyatakan bahwa cukup dirinya saja yang menanggung rasa sakit dari kejadian tersebut. Ia bahkan mengatakan rela hatinya hancur, asalkan anaknya tidak perlu mengetahui kesalahan yang diduga dilakukan oleh ayahnya. Pernyataan ini menggambarkan betapa besar usaha Mawa untuk menjaga kondisi psikologis anaknya di tengah konflik rumah tangga yang sedang berlangsung. Meski berbagai pihak sempat berharap konflik ini dapat diselesaikan secara damai, pernyataan Mawa menunjukkan bahwa pintu rekonsiliasi tampaknya sudah tertutup. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya telah bertekad untuk tidak kembali pada hubungan tersebut. Bahkan berbagai upaya yang mungkin dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga disebut tidak akan mengubah keputusan yang telah ia buat. Mawa juga menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh berbagai pernyataan atau rayuan yang mungkin muncul dari pihak manapun. Baginya, langkah untuk berpisah adalah pilihan yang sudah dipikirkan secara matang demi ketenangan hidupnya di masa depan. Di tengah memanasnya konflik ini, publik juga dikejutkan dengan munculnya sosok berinisial FRS yang disebut-sebut ikut terlibat dalam polemik tersebut. Pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya mengungkap kecurigaan bahwa ada pihak luar yang memengaruhi keputusan Mawa untuk bercerai. Inisial FRS disebut dalam beberapa kesempatan sebagai sosok yang dianggap ikut memberikan pandangan melalui berbagai konten media sosial dan podcast. Pernyataan ini kemudian memicu spekulasi luas di kalangan publik mengenai identitas sebenarnya dari sosok tersebut. Menanggapi berbagai tudingan tersebut, sosok yang diduga terkait dengan inisial FRS akhirnya angkat bicara. Ia bersama sang suami memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak memiliki keterlibatan dalam konflik rumah tangga Mawa dan Insanul Fahmi. Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah yang tidak berdasar. Mereka juga menegaskan tidak pernah memprovokasi siapapun untuk bercerai atau mengambil keputusan tertentu dalam kehidupan rumah tangga orang lain. Alih-alih memperkeruh situasi, pasangan tersebut memilih untuk bersikap tenang dan mendoakan agar masalah yang dihadapi Mawa dan Insanu dapat segera menemukan jalan penyelesaian terbaik. Hingga saat ini, publik masih menantikan perkembangan terbaru dari konflik yang telah menyita perhatian banyak orang tersebut.